Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Mari bawa hati kita mendekat ke hadirat Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan dalam hadiratnya. Silahkan, Robi. Haleluya, Yesus. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan seperti rusa, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan, katakan hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi
bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu, selalu berada di dekat-Mu. Kira mana baya sikara lama baya sikaya lama baya lama. Haleluya. Kira mana baya sikaya lama baya se. Hosana bagimu, kami menyembah-Mu. Ini kerinduan hati kami Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Kina marabaya sikiara lamalabaya se. Yesus, Engkau yang terindah, Engkau yang termanis, yang termulia. Hanya Kau, hanya Kau. Rabaya sikara lama ya lama ya sikara labaya se. Haleluya. Kiramaya sikaya lama shana. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya pribadi-Mu yang memenuhi hidup kami. Haleluya. Kira barabaya shikaya lama se. Kira baya shana barabaya shana. Engkau terindah, termahaga, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat. Engkau terindah, termahaga, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat. Engkau terindah, termahaga, termulia,
mawar manis. Oh Yesusku, hadiratmu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu, menghanyutkanku, bawaku dekat padamu, menghanyutkanku, menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Kami merasakan kasih Tuhan pagi hari ini. Kami merasakan cinta Tuhan yang begitu besar atas setiap kami ya Tuhan. Bahwa kami duduk diam dekat kaki-Mu, membuka hati kami supaya kami boleh mengenal Engkau, mengenal isi hati-Mu lebih lagi ya Tuhan. Urapi penyampaian firman-Mu sebentar, urapi setiap hati kami yang menyembah dan mendekat kepadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Yang mengasihi Tuhan katakan sama-sama, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Di bulan Desember ini adalah waktu momen yang terbaik untuk kita itu mereview kembali perjalanan kita sepanjang tahun ini bersama dengan Tuhan. Sekaligus mempersiapkan diri untuk menyambut tahun yang akan datang. Amin. Juga di momen Natal ini morning Christmas gitu ya, Natal di pagi hari, kita diingatkan bahwa Allah itu bagi kita, Immanuel, Allah yang beserta kita semua. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Natal adalah bukti kasih Allah yang begitu besar untuk kita manusia. Bukti bahwa Allah itu begitu rindu untuk berada dekat dengan kita, berdiam di tengah-tengah kita, berada dekat dengan kehidupan setiap kita umatnya. Memang Yesus yang lahir di palungan kemudian naik kembali ke surga. Tetapi jangan lupa bahwa setelah itu ia mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi kita semua. Itu semua merupakan penegasan bahwa Allah itu selalu mau dekat dengan setiap kita. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi pagi hari ini satu pesan keluar dari hati Tuhan adalah saya yakin, saya merasakan hati Tuhan yang begitu rindu untuk kita semua ini memahami bahwa Dia adalah Allah yang selalu rindu untuk dekat dengan kehidupan setiap kita. Bukan hanya dekat, tapi Ia juga mau kita ini membangun sebuah hubungan yang makin solid dengan Tuhan. Katakan makin solid dengan Tuhan. Oke, itu adalah tema khotbah saya pagi hari ini. Bapak Ibu jangan puas sekedar jadi orang Kristen, jemaat Tuhan atau bahkan pelayan Tuhan gitu ya, melayani di gereja. Tapi pastikan kita sebagai umat yang telah ditebus, kita ini membangun hubungan yang makin hari makin kuat, makin solid sama Tuhan. Artinya hubungan kita dengan Tuhan itu makin tidak tergoyahkan Bapak Ibu. Makin teruji, makin erat, makin kuat, tidak peduli apapun situasi badai kehidupan yang mungkin kita akan alami, hubungan kita dengan Tuhan tidak tergoyahkan. Nah, hari ini ada dua tokoh Alkitab yang saya mau bahas pagi ini, di mana lewat kehidupan tokoh Alkitab ini kita bisa belajar mengenai bagaimana hubungan yang solid dengan Tuhan itu ya. Bagaimana dua tokoh ini membangun kehidupan mereka bersama dengan Tuhan sampai hubungannya dengan Tuhan bisa tercermin juga lewat itu. Yang pertama adalah Daud Bapak Ibu. Bapak Ibu tentu gak asing dengan Raja Daud. Bapak Ibu, Daud adalah salah satu contoh tokoh Alkitab yang punya hubungan yang sangat solid dengan Tuhan. Kita tahu Daud itu gak sempurna ya. Dia pernah jatuh, dia pernah gagal, bahkan dosanya itu termasuk luar biasa gitu ya. Karena dia bukan hanya berzina, tapi dia juga merancangkan pembunuhan. Ini bukan dosa yang main-main gitu ya Bapak Ibu. Dia nggak sempurna, Daud itu manusia nggak sempurna. Dia punya kejahatan, punya rekod kejahatan itu besar yang pernah terjadi dalam kehidupannya dia. Dia manusia biasa sama seperti kita. Anda dan saya juga hari ini kita tahu kita ini nggak sempurna gitu ya. Ada banyak kesalahan demi kesalahan yang kita lakukan, bahkan mungkin sepanjang tahun berjalan ini. Bahkan mungkin kita juga pernah ada di antara kita yang pernah juga sepanjang tahun ini bahkan jatuh dalam dosa. Tapi sekali lagi kalau kita mau belajar kehidupan Daud, sekalipun demikian Daud itu punya hubungan dengan Tuhan itu solid gitu ya.
Bapak Ibu, kita kalau baca kitab Mazmur, di mana kitab Mazmur ini sebagian besar ditulis oleh Raja Daud, dari penelitian atau dari ahli Alkitab gitu ya, kurang lebih ada 73 nyanyian Mazmur yang ditulis oleh Daud. Total Mazmur itu 150 pasal, 73 diantaranya itu ditulis oleh Daud. Dan Mazmur-Mazmur Daud itu kalau saya baca, kebetulan saya pembacaan Alkitab saya hari-hari ini sedang masuk dalam kitab Mazmur. Mazmur itu kalau saya baca hampir seperti diary doanya Daud gitu ya. Ya, berapa banyak di sini mungkin Bapak Ibu yang kalau dalam persekutuan saat hidup pribadi dengan Tuhan suka bikin buku catatan gitu ya, diary harian, mengungkapkan apa yang Bapak Ibu naikkan di hadapan Tuhan dicatat, kemudian peristiwa apa terjadi juga Bapak Ibu catat semacam diary begitu. Nah, Mazmur itu semacam diary doanya Daud kepada Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu baca kitab Mazmur, di sana itu dituliskan berbagai macam situasi berat yang dilalui oleh Daud. Dan kemudian tiap kali Daud mengalami situasi yang sulit, situasi yang berat, pergumulan-pergumulannya itu dia catat, dia tulis dalam Mazmurnya itu. Mazmur ini adalah seruannya, isi hatinya, juga isi doanya kepada Tuhan gitu ya. Nah, mungkin saya bisa kasih contoh gitu ya, kalau Bapak Ibu ada Alkitab di rumah bisa dibuka bersama-sama dengan saya. Kita lihat bagaimana Mazmur ini betul-betul seperti diary doa gitu ya. Mazmur 3 itu mencatat mengenai Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom. Bapak Ibu bisa ingat kembali ceritanya. Waktu itu karena akibat perzinahan dengan Batsheba, kemudian keluarga Daud ini mulai dosa itu masuk gitu ya. Terjadi dosa demi dosa mulai masuk dalam kehidupan keluarga Daud. Kemudian bahkan Absalom salah satu anaknya memberontak, mau kudeta. Nah, Mazmur pasal 3 ditulis ketika Daud itu dalam posisi lari dari Absalom anaknya. Bapak Ibu bisa baca nanti. Gak mudah, bayangkan jika Anda mengalami situasi itu dalam rumah tangga keluarga Anda. Di mana ada persengketaan, ada perselisihan dengan anak Anda sendiri, anak Anda melawan Anda, bahkan mau bunuh gitu ya. Dan Anda harus melarikan diri, itu hancurnya seperti apa. Daud tulis apa yang menjadi isi hatinya, apa yang menjadi seruannya, dia tulis lewat Mazmur ini. Nanti Bapak Ibu bisa baca. Lalu contoh lagi Mazmur pasal 7, ini judulnya berkata nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan Tuhan karena Kus orang Benyamin itu. Jadi ada seorang Benyamin yang mengutuki Daud habis-habisan, yang membenci Daud. Dan Daud menuliskan Mazmurnya, perkataannya di hadapan Tuhan terkait peristiwa itu. Nah Bapak Ibu, setiap kita mengalami situasi yang gak ideal dalam hidup ini. Tapi sekali lagi kita mau belajar dari Daud, bagaimana dia bisa dalam situasi yang tidak mudah. Daud itu mengalami beribu-ribu peristiwa yang menyakitkan, yang tidak mudah. Jangan dipikir, oh dia enak aja gitu ya jadi raja. Anda tahu perjalanannya tidak mulus, tidak lancar. Lika-liku kehidupan, lembah kelam berkali-kali Daud alami. Tapi Daud hari ini kita kenal sebagai seorang yang punya hubungan yang solid dengan Tuhan. Nah kita mau belajar nih, apa sih kuncinya? Kok Daud bisa punya hubungan yang solid dengan Tuhan. Padahal sekali lagi tadi kita udah bahas, Daud seorang yang gak sempurna. Daud itu pernah melakukan dosa besar. Daud itu sama seperti kita. Kok bisa ya? Dia dikenal sebagai seorang pria yang betul-betul berkenan di hadapan Tuhan. A man after God's own heart. Seorang pria yang Tuhan itu berkenan kepada hidupnya. Nah Bapak Ibu kalau Anda merenungkan tulisan-tulisan Daud di kitab itu, di Mazmur, saya pribadi menemukan kurang lebih ada 2 kunci dari hubungan Daud yang solid dengan Tuhan. Yang pertama, saya melihat bahwa Daud itu membangun komunikasi yang jujur dengan Tuhan. Ya, jadi saya rasa ini yang bisa kita pelajari, bisa kita praktekkan. Kalau Anda dan saya mau hubungan kita itu solid dengan Tuhan, yang pertama-tama Bapak Ibu, bangunlah sebuah komunikasi yang jujur dengan Tuhan. Saya akan berikan contoh dalam kitab Mazmur pasal yang ke-13 ya. Ini sekali lagi adalah Mazmur dari Daud. Judul Mazmur ini adalah doa kepercayaan. Saya bacakan untuk Anda ya. Mazmur 13. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi
musuhku meninggikan diri atasku. Bapak Ibu lihat, kalau kita baca Mazmur ini adalah perasaan Daud. Ini adalah ungkapan hati Daud. Ini emosinya Daud. Ternyata Daud itu juga bisa merasakan apa yang Anda dan saya juga mungkin rasakan. Merasa seolah-olah kayak Tuhan itu lupakan. Merasa seolah-olah kayak Tuhan itu tinggalkan. Kita doa tapi nggak ketemu Tuhan. Daud aja bisa berkata, Tuhan berapa lama lagi? Engkau lupakan aku terus menerus. Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu dari aku? Dan bahkan Daud berkata, aku ini penuh dengan kekhawatiran. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih sepanjang hari? Berapa lama lagi aku ini direndahkan? Seolah-olah musuh-musuhku itu meninggikan diri atasku. Lalu Daud berseru di ayat yang keempat, pandang kiranya, jawab aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tapi aku ya Tuhan, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Yang pertama yang saya kagum dari Daud, waktu saya renungkan, saya baca mazmur-mazmurnya, Daud itu jujur sama Tuhan. Doanya dia itu apa adanya. Daud itu membangun hubungan yang didasari oleh komunikasi yang jujur. Dan penting seperti ini Bapak Ibu, komunikasi yang jujur versi Daud itu tetap bersumber dari hati yang dijaga takut akan Tuhan. Nah ini penting. Jangan sampai kita cuma punya komunikasi yang jujur sama Tuhan tapi nggak bersumber dari hati yang dijaga takut akan Tuhan. Karena kalau kita cuma jujur doang gitu ya, tapi hatinya nggak dijaga takut akan Tuhan, bisa jadi kita kurang ajar. Bisa jadi kata-kata kita ini melukai atau melawan. Nah Daud itu tetap di hatinya, dia ini pelihara yang namanya takut akan Tuhan. Daud itu mengakui Tuhan sebagai Allah yang menguji dan menyelidiki kehidupan. Dia tahu nggak ada yang bisa aku sembunyikan di hadapan Tuhan. Makanya dia ini jujur. Apa adanya dia ngomong. Kalau dia merasa kering, dia merasa imannya goyah, dia merasa seolah-olah kayak Tuhan itu lupakan, dia merasa sengsara, dia merasa menderita, dia merasa khawatir, dia merasa gelisah, dia cerita dengan jujur. Bahkan dia bilang, Tuhan aku ini merasa kayak engkau ini melupakan dan membuang aku loh. Dia cerita itu dengan jujur tapi dengan hati yang dijaga takut akan Tuhan. Nah itu adalah kunci pertama Bapak Ibu. Yang kedua yang saya lihat dari Mazmur-Mazmur Daud, selain dia itu jujur, yang kedua Daud itu apapun situasinya, dan setelah dia mencurahkan semua kejujuran isi hatinya, Daud selalu memeteraikan komunikasinya dengan Tuhan itu dengan iman percaya. Itu yang saya lihat. Jadi sedesperate apapun dia, sehancur leburnya dia, senggak kuat-kuatnya Daud, selalu meterainya, endingnya itu selalu dimeteraikan. Setiap doanya itu dengan iman percaya. Tadi Anda lihat dalam Mazmur 13, Daud ini sengsara. Dari kata-kata ini kita bisa merasakan. Berarti Daud ini stres gitu ya. Daud ini merasa dibuang. Daud ini khawatir sepanjang hari, sedih sepanjang hari. Daud itu benar-benar keadaan terpuruk. Tapi selalu diakhiri di ayat yang ke-6. Tapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan. Karena ia telah berbuat baik kepadaku. Apakah saat itu sudah langsung situasinya berubah? Saya yakin belum. Tapi itulah komitmen Daud. Selalu memeteraikan komunikasinya dengan iman percaya kepada Tuhan apapun situasinya. Nah ini adalah pola yang saya lihat dalam setiap mazmur yang ditulis oleh Daud. Dan saya melihat ini menjadi sebuah kunci dari hubungan Daud yang solid dengan Tuhan. Nah kita mau belajar tokoh yang kedua. Tokoh yang kedua adalah Ayub. Saya nggak bermaksud membandingkan kehidupan Daud dan Ayub gitu ya. Dua-duanya adalah tokoh iman yang luar biasa. Dan masing-masing kehidupan mereka itu ditulis di dalam Alkitab itu punya pesan yang spesifik melalui kehidupan mereka gitu ya. Jadi nggak fair kalau kita mau bandingkan Daud dan Ayub
apple to apple itu nggak pas. Karena masing-masing itu lewat kehidupan mereka kita bisa belajar sesuatu yang berbeda, tujuannya spesifik. Demikian juga kitab Ayub itu kalau Bapak Ibu baca, tujuan kitab Ayub itu terutama adalah mengajarkan kepada kita mengenai kedaulatan Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan itu sekalipun dia adalah pribadi yang mengajarkan hukum tabur tuai, tapi kita nggak bisa kontrol Tuhan. Masuk dalam mekanisme tabur tuai itu. Jadi kita nggak bisa kayak gini loh Bapak Ibu. Tuhan aku kan sudah beramal, ya aku harus terima dong dari Tuhan. Aku udah buat yang baik, aku harus dapat yang baik. Kita nggak bisa tuntut Tuhan. Masuk dalam mekanisme tabur tuai itu, sekalipun Tuhanlah yang menetapkan hukum tabur tuai itu. Bapak Ibu ngerti ya? Jadi karena Tuhan itu berdaulat di atas segala-galanya. Jadi Bapak Ibu lihat sampai akhir kitab Ayub, kita nggak dapat penjelasan. Kenapa kok Tuhan mengizinkan semua hal buruk menimpa Ayub? Ya. Karena memang tujuan dari kitab Ayub itu adalah untuk mengajarkan kepada kita mengenai kedaulatan Tuhan. Nah Bapak Ibu tapi sekali lagi kalau kita mau sedikit belajar mengenai hubungan yang solid dengan Tuhan, kita mau lihat kehidupan Ayub. Ayub ini seorang yang saleh. Ya, dia nggak dicatat oleh Alkitab, nggak pernah, hampir-hampir nggak pernah berbuat dosa. Seorang yang sangat saleh, sangat dibanggakan oleh Tuhan, seorang yang benar. Tapi kita lihat dalam kehidupan Ayub, hubungannya dengan Tuhan itu sempat goyah. Karena ujian yang bertubi-tubi yang dialami oleh Ayub. Sekali lagi kita nggak bisa bandingkan beratnya ujian Daud dan ujian Ayub. Masing-masing sesuai takarannya, sama seperti hari ini Bapak Ibu Anda juga nggak bisa bandingkan hidup Anda dengan orang lain. Wah aku kok menderita ya, orang itu kok enak. Bapak Ibu itu adalah satu sikap yang bodoh. Karena kita nggak pernah tahu kehidupan setiap orang dengan detail. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan itu yang sudah menetapkan setiap takaran. Firman Tuhan juga berkata, setiap kita nggak mungkin mengalami pencobaan melebihi takaran kekuatan kita. Jadi sekali lagi bukan membandingkan berat ringannya ujian penderitaan yang dialami oleh Ayub dan Daud. Tapi yang jelas kita tahu sama-sama orang hidup manusia mengalami ujian demi ujian. Daud pun diuji, tapi hubungannya enggak goyah sama Tuhan. Ayub, seorang yang benar, seorang yang saleh. Tapi waktu diuji dalam hidupnya, kok hubungannya sama Tuhan kok jadi goyah ya? Kenapa ya? Kita buka bersama-sama Ayub pasal 30, ayat yang ke-20. Dan saya akan bacakan untuk Anda, kita sedikit review ya kisah Ayub. Saya yakin Anda sudah pernah dengar kisah Ayub, tapi saya review sedikit. Ini adalah perkataan Ayub ketika Ayub di tengah-tengah sengsara penderitaannya. Ayub 30 mulai dari ayat yang ke-20 berbunyi demikian. Aku berseru minta tolong kepadamu, tapi engkau tidak menjawab. Aku berdiri menanti, tapi engkau tidak menghiraukan aku. Engkau jadi kejam terhadap aku. Engkau memusuhi aku dengan kekuatan tanganmu. Engkau mengangkat aku ke atas angin, melayangkan aku dan menghancurkan aku di dalam angin ribut. Ya aku tahu engkau mau bawa aku kepada maut, ke tempat segala yang hidup dihimpunkan. Sesungguhnya masakan orang tidak akan mengulurkan tangannya kepada yang rebah. Jikalau ia dalam kesesakan, masa enggak ada penolongnya? Bukankah aku menangis karena orang yang mengalami hari kesukaran? Bukankah susah hatiku karena orang miskin? Tapi ketika aku mengharapkan yang baik, maka kejahatanlah yang datang. Ketika aku menantikan terang, maka kegelapanlah yang datang. Batinku bergelora dan tak kunjung diam. Hari-hari sengsara telah melanda diriku. Ini Ayub ngamuk-ngamuk Bapak Ibu. Dengan sedih, dengan tidak terhibur, aku berkeliaran. Aku berdiri di tengah-tengah jemaat sambil teriak minta tolong. Aku telah jadi saudara bagi serigala, kawan bagi burung unta. Kulitku jadi hitam mengelupas dari tubuhku. Tulang-tulangku mengering karena demam. Permainan kecapiku jadi ratapan. Dan tiupan serulingku menyerupai suara orang menangis. Aku telah menetapkan syarat bagi mataku. Masa aku memperhatikan anak darah? Karena bagian apakah yang ditentukan Allah dari atas? Milik pusaka apa yang ditetapkan yang maha kuasa di tempat yang maha tinggi? Bukankah kebinasaan bagi orang yang curang dan kemalangan bagi yang melakukan kejahatan? Bukankah Allah mengamat-ngamati jalanku dan menghitung segala langkahku? Jikalau aku bergaul dengan dusta atau kakiku cepat melangkah ke tipu daya, biarlah aku ditembang di atas neraca dengan teliti. Maka Allah akan mengetahui bahwa aku tidak bersalah. Saya bacakan agak sedikit drama karena
Seperti itu, Ayub ngamuk-ngamuk Bapak Ibu. Ayub marah. Dia jujur sih, tapi marah. Dan dia menuduh Tuhan curang terhadap hidupnya. Bapak Ibu, saya pelajari dari situasi Ayub dan saya merenungkan kisah Ayub, saya membacanya. Saya pelajari dalam situasi Ayub, situasi yang sukar, hubungan Ayub dengan Tuhan menjadi goyah. Saya menemukan bahwa hubungan Ayub dengan Tuhan menjadi goyah karena yang pertama, hatinya curiga dan menuduh Tuhan. Hati Ayub curiga dan menuduh Tuhan karena Ayub ini terus reasoning. Tahu ya, reasoning itu apa ya? Terus memikir-mikirkan. Dan dia nggak menemukan logikanya. Ia terus meneliti hidupnya dan berkeras, aku ini nggak salah. Daud berkata, Tuhan engkau menguji aku, menyelidiki hatiku. Kau tahu, lihatlah Tuhan, adakah yang terselubung, adakah yang tersembunyi. Tapi Ayub ini meneliti kehidupannya, dia mencari-cari alasannya kenapa, gak menemukan logika, maka dia mulai curiga dan menuduh Tuhan. Ya, itu yang membuat Ayub itu menjadi goyah. Kita lihat sedikit Ayub pasal 33 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-14. Ayub 33 ayat 13 sampai dengan yang ke-14. Ini perkataan Elihu, salah satu rekan Ayub. Mengapa engkau berbantah dengan Tuhan bahwa dia tidak menjawab segala perkataanmu? Karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Bapak Ibu, mungkinkah Ayub seorang yang saleh gagal dalam hubungannya dengan Tuhan karena dia gagal mendengar? Dan ia gagal mendengar karena ia ini gagal connect dengan Tuhan. Ia gagal connect dengan Tuhan karena ia gagal di hati. Mari kita belajar dari kisah Ayub. Saya melihat bahwa lewat kehidupan Ayub, ketika pahit penderitaan dalam kehidupan Ayub itu mulai mengambil alih kemudi hidupnya Ayub. Maka itu mulai doa-doanya dia itu mulai menjadi sebuah bantahan terhadap Tuhan. Nah, mari kita belajar dari kehidupan Daud. Sekali lagi dalam hidup ini Tuhan tidak pernah menjanjikan Bapak Ibu kita akan selalu mengalami situasi yang mulus, lancar, gak ada hambatan, gak ada rintangan, bahkan gak ada pencobaan. Tuhan gak pernah janjikan itu. Tapi kerinduan hati Tuhan sekali lagi hari ini saya sampaikan kepada setiap kita adalah Tuhan mau kita ini semakin bertumbuh dalam pengenalan kepada Dia. Sehingga hubungan yang kita bangun ini bukanlah sekedar sebuah hubungan formalitas, tapi hubungan yang makin solid. Saya yakin Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan adalah jemaat yang setia doa pagi gitu ya, setia saat teduh. Tapi mari kembangkan. Bagus Anda punya disiplin doa, setia dalam doa pagi, saat teduh dan sebagainya. Tetapi satu hal, pastikan dalam hidup Anda dan saya ini kerinduan hati Tuhan. Kita ini memiliki hubungan yang makin solid. Hubungan yang solid itu adalah hubungan seperti yang diteladankan oleh Daud. Kita belajar untuk bangun komunikasi yang jujur di hadapan Tuhan, tapi dilandasi oleh hati yang takut akan Tuhan. Lalu yang kedua, apapun situasinya, sekalipun kita ini nggak mengerti the reason why, seperti Ayub dia nggak pernah nemu, kenapa? Tapi memang waktu itu yang dipentingkan bukan untuk kita tahu kenapa, tapi yang paling penting adalah bagaimana Anda dan saya tetap percaya, sekalipun kita ini nggak mengerti kenapa. Daud selalu berusaha mendisiplin dirinya dalam persekutuannya dengan Tuhan, dalam komunikasinya, dalam hubungannya dengan Tuhan. Bahwa dia selalu mengambil komitmen Tuhan, aku jujur, aku terbuka. Tapi apapun sekalipun aku gak mengerti keadaanku, sekalipun hari ini kau belum tolong. Sekalipun demikian, aku tetap percaya. Aku percaya aku akan melihat kebaikanmu di hidupku. Amin. Sangat sederhana Bapak Ibu, tapi saya percaya bahwa inilah yang Tuhan rindu untuk kita alami, kita terapkan dan betul-betul menjadi kehidupan setiap kita. Tahun depan
Gereja Mawar Sharon akan masuk dalam tahun menabur doa dan menuai sukacita. Saya percaya pertama-tama doa itu bukan berbicara mengenai mantra untuk mendapatkan sesuatu. Tapi doa itu pertama-tama berbicara mengenai hubungan. Amin. Saya mau ajak kita semua untuk mengambil sebuah komitmen pribadi. Belajar membangun hubungan yang solid dengan Tuhan. Mari shifting dari doa yang sekedar meminta untuk mendapat, beralih kepada membangun kehidupan doa untuk sebuah hubungan yang makin solid dengan Tuhan. Amin. Mari kita hampiri Tuhan dengan doa. Kita bawa hati kita sekali lagi mendekat kepadanya pagi hari ini. Jesus, I love you. Mari pagi hari ini datang menyembah, katakan di hadapan. Jesus, I love you. Amin, amin, amin. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Mari bawa hatimu, serahkan hatimu kembali kepada Tuhan. Kembali kepada cinta mula-mula Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kembali kepada cinta mula-mula. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Saya mau ajak Anda pagi hari ini untuk membawa apapun situasi keadaan Anda di hadapan Tuhan. Setiap pergumulan, kesukaran, doa dan harapan, apapun itu, mari bawa di hadapan Tuhan. Pagi hari ini, mari datang mendekat, berikan segenap hati untuk menyembah apapun situasinya. Amin. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Anda mungkin punya harapan, Anda punya impian. Tak apa-apa, Tuhan berkata, mintalah. Ya, Dia adalah seperti seorang bapak buat kita semua di mana kita bisa minta kepada Tuhan. Tapi hari ini lebih daripada seorang anak yang selalu meminta-minta kepada bapaknya. Mari kita juga belajar untuk bertumbuh dewasa. Menjadi seorang yang mengenal hati Bapa dan percaya kepada Bapanya dengan segenap hati. Saya mau ajak Anda pagi hari ini untuk menyerahkan segala sesuatu yang ada di hati dan pergumulan Anda, dalam kehidupan Anda. Saya mau ajak Anda untuk menyerahkan diri Anda kepada Tuhan sepenuhnya. Minta Tuhan yang pimpin, percayakan kepada Tuhan. Percayakan ke dalam tangan kasih Tuhan yang aman itu. Bapak, Ibu, Anda dan saya harus belajar untuk punya rasa aman yang kuat kepada Tuhan Allah kita. Apapun terjadi di hari-hari ke depan, apapun terjadi di tahun-tahun yang akan datang, apapun musim kehidupan yang akan Anda dan saya lalui dan alami, apapun lembah, apapun puncak bukit yang Tuhan izinkan untuk kita lalui, kita mau untuk selamanya bersama dengan Tuhan. Selamanya kasih kita enggak berubah. Selamanya kita mau terus percaya. Selamanya kita mau terus melekat. Bapak Ibu mau? Mari angkat kedua tanganmu seperti ini. Persembahkan hatimu. Pagi hari ini sembah Dia. Dengan nyanyian cinta ini keluar dari hatimu yang terdalam. Say it once again. Jesus, I love you. Terimalah penyembahan kami ya Tuhan. Amin. Jesus, I love you. Though the seasons may change, Apapun musim kehidupan kami, will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Yes, it is true. Jesus, I love you.
Jesus, I love you. Sekali lagi nyatakan di depan Tuhan, say Jesus, I love you. Jesus, I love you. We love you, Lord. Jesus, I love you. Musim apapun dalam kehidupan kami ya Tuhan, Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. yes Jesus, I love you. Jesus, I love you. Amen, amen. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Dengan lembut katakan, hear the cry of my heart. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Sebab Engkau yang lebih dahulu mengasihi setiap kami. Engkau yang lebih dahulu mengasihi kami ya Tuhan. Maka hari ini kami berkata, kami mau mengasihi-Mu. Seperti Engkau juga mengasihi kami. Kami mau belajar untuk membalas kasih. Tuhan, we love you. Kami mengasihi-Mu. Dan kami ingin sungguh membangun sebuah hubungan yang solid dengan Engkau. Hubungan yang teruji lewati apapun. Hubungan yang gak mudah digoyahkan. Hubungan yang kuat. Hubungan yang erat. Hubungan yang gak bisa kena hasutan. Hubungan yang gak bisa tergoyahkan. Bahkan oleh penderitaan, tekanan, pergumulan apapun. Tuhan, kami mau berkata bahwa Engkau telah membuktikan kasih-Mu yang sempurna itu dengan memberikan diri-Mu mati di kayu salib buat setiap kami. Apalagi yang layak kami tuntut daripada-Mu. Apakah itu doa-doa yang tak terjawab, pergumulan yang belum selesai, situasi yang tidak seperti yang kami bayangkan. Kami mau menyembah dan berkata, Engkau baik Tuhan. Kasih setiamu gak pernah habis di hidup kami. Rencanamu indah dan sempurna. Tuhan adalah bagianku. Jiwaku mau bermegah dan memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan. Allah telah melakukan sesuatu yang baik dalam hidupku. Hamba-Mu berdoa, biar di akhir tahun ini setiap jemaat-Mu semakin bertumbuh dewasa, punya hubungan yang makin kuat, makin solid dengan Tuhan. Punya iman yang dewasa, sehingga kami semua ya Tuhan boleh berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dan berkati setiap jemaat doa pagi yang mengikuti live streaming ini maupun acara ini Tuhan. Engkau menyertai dan memberkati hidup mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang ucap syukur katakan, amin. Sampai jumpa di doa pagi berikutnya and Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. And Happy New Year. And Happy New Year. Sampai jumpa, damai Natal beserta Anda sekeluarga. God bless you.